lingkungan sekitar SPBU, membahayakan bagi para pekerja yang ada di SPBU maupun para konsumen yang sedang mengisi bahan bakar di SPBU tersebut. Oleh karena itu, kami secara serius menangani permasalahan ini untuk agar supaya tidak terjadi hal yang membahayakan masyarakat kita. Kami informasikan pada rekan-rekan sekalian, 7 orang yang sudah kami tetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini, yaitu W, 24 tahun, dengan peran sebagai eksekutor atau otak dari pencurian kabel grounding SPBU. Kemudian ANMS, 18 tahun, dengan peran memantau situasi saat W yang tadi melakukan pencurian. Kemudian MR, 21 tahun, perannya memantau situasi saat eksekutor melakukan pencurian, kemudian bersama-sama mengendarai kendaraan bermotor menuju lokasi dan meninggalkan lokasi. MAH, 22 tahun, perannya sebagai joki juga turut serta melakukan pencurian kabel grounding tersebut. Kemudian dari 2 orang ini, mereka mencari jaringan yang lainnya juga. Nah, ini kami dapat melakukan penangkapan juga terhadap U, 30 tahun, juga sebagai otak pencuriannya. Kemudian R, 26 tahun, perannya membantu melakukan pencurian, memantau situasi dan berlaku sebagai joki. Kemudian JA, 37 tahun, perannya memantau situasi dan sebagai joki yang mengendarai kendaraan pada saat melakukan pencurian tersebut. Barang bukti yang kami amankan dalam proses penyidikan ini, kendaraan bermotor 2 unit yang digunakan oleh para pelaku untuk melakukan kegiatan pencuriannya. Kemudian alat yang digunakan oleh para pelaku berupa tang, kemudian gergaji besi, gunting pemotong besi, pisau, golok, kemudian gulungan kabel berwarna hitam hasil kejahatan para tersangka, kemudian potongan tembaga dari hasil kejahatan juga, pakaian yang digunakan di tempat kejadian perkara oleh para tersangka, dan rekaman CCTV di tempat kejadian perkara. Hal ini tentunya rekan-rekan sekalian kami lakukan dalam rangka memberikan rasa aman dan guna menyelamatkan para pengguna atau para konsumen SPBU dari ancaman atau dari potensi kebakaran maupun ledakan. Dalam perkara penyidikan yang dilakukan oleh tim penyidik Ditreskrim Polda Metro Jaya, juga kami terus mengembangkan pada jaringan-jaringan lain, begitupun juga terhadap para pelaku penadah hasil kejahatannya. Saat ini kami sedang melakukan upaya pengembangan ke arah tersebut. Saya, Kamil Afrizal, selaku Head of Mobility Engineering PT Shell Indonesia, mengucapkan terima kasih atas undangan konferensi pers hari ini. Terkait dengan informasi yang sudah disampaikan, PT Shell Indonesia menyampaikan apresiasi kepada Bapak Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Dr. Imanuddin SH, SIK MH, beserta jajaran Kepolisian Daerah Metro Jaya atas pengungkapan kasus dan berhasil menangkap pelaku pencurian kabel grounding yang terjadi di 40 SPBU Shell kami. Sejak awal kejadian,
kami segera berkolaborasi dengan pihak kepolisian, di mana jajaran Polda Metro Jaya merespon dengan cepat, profesional, dan solid dalam mengungkap kasus pencurian ini. Kami menghormati sepenuhnya proses hukum yang sedang dan akan berlangsung. Kami akan terus berkolaborasi dan memberikan support dengan jajaran kepolisian setempat untuk memastikan kegiatan operasional kami berjalan dengan aman dan selamat. Sel Indonesia juga mendukung semangat dan upaya jajaran kepolisian dalam melindungi dan mengayomi masyarakat. Tentunya kasus pencurian ini menjadi pembelajaran bagi kami untuk terus meningkatkan aspek keamanan, keselamatan untuk memastikan kegiatan operasional kami di seluruh jaringan SPBU Shell kami. Demikian. Kebajikan Pak Haji. Terima kasih rekan-rekan media hadir pada sore hari ini tentang pengungkapan yang dilaksanakan Jaya menyampaikan informasi resmi kepada publik terkait tentang pengungkapan tindak pidana pencurian dengan pemberatan terhadap kabel grounding pada sejumlah SPBU yang ada di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Ini merupakan bagian dari langkah Operasi Pekat Jaya 2026, upaya terpadu Polda Metro Jaya dalam memberantas berbagai kejahatan jalanan dan aksi kriminal yang meresahkan, termasuk memberikan dampak terhadap objek-objek vital yang ada. Tadi kami sampaikan bahwa banyak resiko yang akan berdampak dari pencurian kabel grounding. Bukan hanya terkait tentang kerugian material, tetapi ada beberapa faktor yang dapat berdampak. Terjadinya sengatan listrik pada casing logam, sistem proteksi gagal berfungsi, kebakaran akibat korsleting, dan gangguan operasi dan kerugian bisnis. Kabel grounding pada saat diambil, ini bisa menjadi tubuh manusia ini menjadi penghantar, sehingga dampak dari kabel grounding ini dicuri, tidak berada pada tempatnya. Ini memberikan dampak yang sangat luar biasa bagi tempat. Perlu kami jelaskan secara singkat kepada rekan-rekan, nanti kegiatan ini juga terjadi berulang-ulang ya di beberapa lokasi sampai dengan 40 tempat kejadian perkara. Dan ini kan memberikan dampak nyata bagi kepentingan publik. Polda Metro Jaya dalam hal ini Ditreskrim Polda Metro Jaya benar-benar hadir dalam Operasi Pekat Jaya, memutuskan rangkaian kejahatan, mencegah terulangan kejadian serupa, serta memberikan kepastian hukum demi menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat. Selanjutnya akan dijelaskan materi secara lengkap oleh Bapak Direskrim Polda Metro Jaya. Pada kesempatan sore hari ini, kami akan menginformasikan terkait dengan pengungkapan dugaan perkara pidana yang dilakukan oleh para tersangka yang berhasil kami lakukan penangkapan terhadap jaringan pencurian kabel grounding stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU. Dalam rentang waktu 3 bulan telah terjadi dugaan pencurian terhadap kabel grounding stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di wilayah Jabodetabek dan Kerawang. Jadi ini terjadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya, Jabodetabek, kemudian di Bogor dan di Kerawang. Berawal dari laporan yang disampaikan kepada kami, selanjutnya dari Subdit Jatan Ras Polda Metro Jaya melakukan penyelidikan atas dugaan peristiwa hukum pencurian kabel grounding SPBU ini, dan dalam hasil penyelidikan tersebut diduga 2 orang
pelaku atau 2 orang yang saat ini sudah kami tetapkan tersangka itu telah melakukan pencurian terhadap kabel grounding atas nama W dan ANMS. Dari 2 orang tersebut selanjutnya tim penyidik Jatanras melakukan pengembangan dan berhasil menangkap 5 orang lainnya yang merupakan jaringan dari kedua orang tersebut. Saat ini terhadap 7 orang yang diduga melakukan tindak pidana pencurian kabel grounding SPBU ini telah kami lakukan penahanan kepada mereka, dan kepada para tersangka diterapkan pasal 477 KUH pidana dengan ancaman pidana 7 tahun penjara. Modus operandi yang mereka lakukan oleh para tersangka, mereka mengambil kabel grounding untuk penangkal petir yang ada di SPBU. Hal ini tentunya sangat membahayakan rekan-rekan sekalian karena keberadaan kabel penangkal petir ini adalah untuk melakukan atau untuk upaya mengantisipasi terjadinya kebakaran ataupun ledakan di SPBU yang diakibatkan karena arus listrik dari petir yang terjadi. Dengan dicurinya kabel penangkal petir ini atau kabel grounding SPBU, maka ini berpotensi dapat mengakibatkan kebakaran ataupun ledakan di SPBU yang tentunya itu akan membahayakan bagi